وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد كيف حالكم أمهات؟ Alhamdulillah, bikhair Ustazah. Pakai كيف pahaluki حالك؟ Ustazah. خير أستاذة كيف حالك؟ Alhamdulillah, anak bikhairin. Oke, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita agak diduluin ya, karena saya mau ada acara jam 10-an, khawatir nanti jadi terburu-buru. Saya belum bisa, apa namanya, share screen ya, akhwat ya. Ada yang bisa, apa, Mbak Reni belum datang ya? Ini saya baru masuk ke HP satunya lagi soalnya. Sementara kita Sudah, ini dulu. sudah bisa Ustazah. Oh, Sudah, udah di-share? Oke, sudah, Alhamdulillah. Mm. sudah jadi co-host. Oh iya, masalahnya saya belum bisa share screen karena HP-nya satu belum Oh, bisa masuk. Heeh. Jadi ibu-ibu boleh ini ya, gimana? boleh buka mushaf masing-masing kecuali kalau ada Mbak Rene bisa dibantu nanti sama Mbak Rene. Ya terakhir di Ana kita di bisa surat Mbak, Insya Allah. Oh Mbak Rene itu ada. Ana jadi host dulu. Ya udah. Ya terakhir kita hari ini di mana ya? Hmm, oh sekarang next Al-Baqarah 144 ya. Ya Al-Baqarah 144. Ya, yang resain baru satu orang. Ya, yang lainnya bagaimana? Umahat boleh raise hand. Ya, mudah-mudahan dapat minimal 3 orang ya. Setidaknya ada 3 orang. Ya, yang lain boleh, saya tunggu raise hand-nya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh kita mulai. Tafadholi, Ukhti Diva. نعم أستاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, Mbak Reni, co-hostnya hilang lagi, tolong Mbak Ninis. Tapi mungkin tadi keluar kali itu. قد نرى تقلب وجهك في Coba السماء kolkolahnya lagi. Wajahika, bukan dijeda. Wajahika. Nah, itu terjeda. Wajah, ada e-nya. نعم أستاذة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة Untuk huruf kof. Ya. Jadi kof ترضاها. itu dia huruf tebal ya. Nah, ketika kasroh sering ada di antara akhwat, tolibah agak kurang tebal. Memang dia bukan huruf itbaq kok. Nah, huruf itbaq itu ada sod, bod, to, dan juga ada huruf vo. Nah, itu si huruf itbaq. Selain itu, dia isti'alah biasa aja. Seperti ada kof, kho, dan huruf win. Nah, 3 huruf yang bukan itbaq memang akan lebih rentan tidak terdengar tebelnya. Kenapa? Karena memang dia sejatinya itu dibanding teman-temannya ya, tidak mengepung suaranya. Kan mengepung itu akan memberikan tambahan kekuatan atau tambahan tebalnya. Jadi hati-hati ketika kasroh, harus tetap mempertahankan tengah lidah lebih cekung daripada area lidah yang lain. Jadi pangkal lidah naik, tengah lidah turun. Dan rahang bawah kita turun tentunya karena kasroh. Ki, coba lagi diulang. فلنولينك قبلة ترضاها Nah, itu lebih baik. Jangan ada ha, jangan ada e-nya. Tardoha. ترضاها Iya, Mbak Rena 144 ya. Informasi di grup 144 ayatnya. فول وجهك شطر المسجد الحرام Pokoknya PR ya, jangan ada e-nya. Syato, nggak ada e-nya. Syatorol masjidil. شطر المسجد الحرام Ya, itu lebih baik. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره Nah, itu kolanya udah lebih enak. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون Jangan أن dialirkan ya-nya. Laya, itu tamtid jadinya. Laya alamu, laya alamu. لا يعلموا itu salah Ya. لا يعلمون أنه الحق
min rabbihim Kasro mir, mi itu mirro turun lagi suaranya selain rahang bawah turun, suara harus sempurna turun juga. min rabbihim Mm-mm. wa mallahu bighafilin amma ya'malun Mm-mm. wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Itu kurang tanggal lidahnya aja sih turun. Ti. Kok pangkal lidahnya udah dapet. Qiblatak. Qiblatak Nah, itu jadi nggak nggak bunyinya nggak ada ki, turunkan aja. Ya, lanjut. wa ma anta bitabi'in qiblatahum Ahsan. wa ma ba'duhum Mbak, jangan panjang ya, mbaknya. Yang memanjang itu tawasud ain. Ba'do itu pun keseringan kesalahan yang terjadi kalau ada huruf ain. Ya, ada huruf ain sebelumnya fathah. Karena fathah itu kan mulut terbuka ya, mulut terbuka dia sangat mudah rentan untuk memanjang. Ba, enak dia. Ba, ainnya tawasud. Harusnya yang agak manjang itu ain. Ulang lagi. wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd Mm-mm. wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'ak min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh Pas zalimin masuk udah tebal. Laminallah. laminadh zalimin. Tadi waktu Diva ada 144 kan ya? Ya, lanjut. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna Tipisin lagi boleh? Huruf ro-nya rifuna. abna'ahum Hmm. ya'rifuna Nah kan, itu agak tebal. Jadi kurang, kenapa agak tebal? Terus dia kurang kasroh, karena tebal itu sejatinya fathah. Jadi ketika kita memberikan tebal huruf ro, dia akan kurang kasroh. Ya, coba lagi. Ya, ya rifu. ya'rifuna abna'ahum Mm-mm. wa inna fariqam Tipisin lagi. min Ri, bukan fari. Lembut lagi pangkal lidahnya. wa inna fariqam minhum layaktumunal haqq Mm-mm. layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun Mm-mm. al Gimana? haqqu mir rabbik fala takunanna minal Mum mumtarin dom aja nggak mu tapi mumtarin. minal Jangan mumtarin kelamaan. Mimnya mumtarin bukan tawasud aja. Mumtarin. minal mumtarin Ya pada di roh ya, rohnya agak tebal. Ri itu agak tebal itu. Ya nggak apa-apa. Lanjut satu ayat lagi. walikullin wijhatun Idgham huwa biguna. Idgham biguna itu 50-50. Hidung suara mengalir anggaplah 100%. Mengalirnya 50% di hidung, 50% di mulut. Jadi nggak didominasi sama hidung ya. Tadi lebih banyak di hidung. Oke, Diva. Liu rasain suara di bibir juga. walikullin
wijahatun bukan. Liung itu terlalu. Liung liung au ada wawunya juga bibirnya. walikullin Nah, wijahatun. Udah salah. hmm, Walikullin wijahatun huwa muwalliha. ha nggak Fastab tebal. Ha datar lagi. Ha, huwa muwalliha. mm-mm. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti Ya, ti, bikumullah. ya, ti. Coba lagi. Ya, ti. Ya'ti bikumullahu jami'a. Ya, jangan ja. Jami'a. Jami'a. Mm-mm. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang tebal tali udah cekung. Ikhfa udah cekung. Syai'in syai'in qadir. Ya, asanti. Barakallahu fiik. Hmm. Wafiki barakallahu salah. Jazakillahu khairan. Bahwa jazakallah khairan. Ya, saya mau ngecek dulu. Jadi cuma 3 orang hari ini. Ya, usahakan dari awal kalau mau baca ya Ahmad, karena saya bagi waktu ya. Saya bagi waktu biar dapat istikhraj ahkam, tilawah tholibah berapa menit. Jadi kesempatan sampai jam 9.00 kalau mau resen masih bisa. Lebih dari 9.00 mohon maaf ibu-ibu berarti ditunda ya. Karena saya melihat dari waktu juga saya bagi. Ya tadi qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah, kita akan bahas. Boleh kasih saya pena, Mbak? Biasanya penanya dihidupin. Nah, nanti ada di saya biasanya muncul juga. Kos di saya belum. Oh, anotasi. Nah, dianuin coba. Munculin lagi Mbak Reneh. Enggak dibuka betul? Diklik anotasinya. Nah, jadi dari orang yang share screen baru kita muncul di saya nanti. Nah, untuk kata fis sama i, ketika kita wasol umahat, dia akan dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Karena dia madu wajib muttasil ketika wasol. Tidak boleh 6 untuk riwayat Hafiz Jalur Asy-Syatibiyah. Fis sama'i falanuwalliyannak 4 atau 5. Mada wajib mutasil. Apa itu mada wajib mutasil? Yang dimana adanya mada tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata yang sama. Maka para ulama qiraat sepakat dia dibaca lebih dari mada tabi'i. Tidak ada ulama qiraat manapun yang bacanya seperti mada tabi'i, tidak ada. Beda dengan jaiz munfasil. Kalau jaiz munfasil, ada ulama qiraat yang masih membolehkan dibaca seperti kadar aslinya, yaitu mad tabi'i. Nah, ini tentang wajib mutasil. Yang jadi pertanyaan, kalau kita wakof. Nah, wakof. Nah, saya ulang kembali ya bahwa mad fara' atau mad far'i, sebabnya itu kalau tidak sukun, yaitu hamzah. Jadi kalau nggak sukun, ya hamzah. Sebabnya, oh karena hamzah, oke, mad far'i. Oh, karena ada sukun mad fara'i. Apa maksud mad fara'i? Mad ada cabang, ya, cabang. Dia mad tabi'i, tapi ada sebab yang lain. Betul, dia mad tabi'i. Itu mad tabi'i. Tapi ada sebab hamzah. Ya, begitu juga ada yang sebabnya sukun. Ya, ketika kita fis sama hamzahnya jadi sukun. Ya, hamzahnya jadi sukun, tapi dia sebabnya hamzah. Jadi ini mengandung dua sebab. Ya, bisa sebab sukun, bisa sebab hamzah. Sampai di sini langkahnya sudah dipahami dulu sebelum saya lanjutkan penjelasan saya, Umahat. Insyaallah Ustazah. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi ada dua sebab. Karena ada dua sebab ini, maka tentu menyesuaikan riwayat, ya, riwayat kita nih, Hafiz dari jalur Asy-Syatibiyah. Maka dia boleh 4 harokat. Kalau ditanya apa sebabnya yang menjadikan dia 4 harokat? Karena satu, sebab hamzah. Dan yang kedua juga karena sebab sukun arid. Apa itu sukun arid? Sukun palsu.
Sukun yang disebabkan karena wakof. Saat kita 4 harokat, bukankah arid li sukun juga bisa 4? Betul nggak Umahat? Bisa. Nah, Jadi ketika kita bacanya 4 harokat, dia punya 2 sebab. Sebab karena hamzah dan juga sebabnya karena sukun. Karena kalau sukun, betul arid li sukun 4. Ya, terus juga apa? Dia wajib mutasil, betul. Wajib mutasil juga 4 harokat. Oke, jadi boleh 4. Nah, boleh nggak 5? Boleh juga. Boleh 5. Apa sebabnya kalau dia bacanya 5? Sebabnya karena adanya hamzah. Tidak mungkin kita bilang sebabnya karena sukun. Karena arid li sukun tidak dengan 5 harokat. Paham, ibu-ibu? Iya, Ustazah. Nah, oke, Insyaallah. lanjut. Boleh juga 6 harokat. Ya, boleh juga 6 harokat. Nah, kalau ditanya apa sebab dia dibaca boleh 6? Apa sebabnya? Arid. Ya, karena ada Arid itu. sukun. Ya, arid. Dia karena ada arid li sukun, dia ada sukun sebab wakof. Jangan bilang karena wajib muttasil. Nah, kalau ditanya kan arid li sukun boleh 2 harokat. Boleh nggak di sini 2 harokat? Jawabannya tidak. Karena sebab hamzah di dalam satu kata yang sama, para ulama sepakat tidak ada qiraat manapun. Dan ini bersumber tentunya dari asar sahabat, dan sahabat dari siapa? Dari Nabi SAW. Kalau di dalamnya terkandung hamzah, ya terkandung hamzah, dan di dalam satu kata yang sama, ingat, di dalam satu kata yang sama, maka bagaimana? Maka tidak boleh dibaca dengan 2, pasti lebih dari 2. Jadi tidak boleh, ya dia beralasan, kan arid li sukun, boleh dong 2 harokat, tidak. Karena ada sebab yang lain, yaitu hamzah. Nah, jadi kesimpulannya, pada fis sama boleh 4 atau 5 atau 6 saat dia wakof. Adapun wasol, berapa umahat kalau dia wasol? 4 atau 5. Iya, 4. 4 atau 5. Nah, itu perlu kita pahami. Ya, lanjut. Di tentang kolkolah ya, tadi kolkolah sempat sempat ada kekeliruan ya, dan dari Ukti Diva PR, dan ini pun berlaku untuk semua umahat. Jadi kalau ada teman kita yang ada kesalahannya, mohon ibu-ibu didengarkan seperti apa perbedaan benar dan salahnya, dan arahan dari guru bagaimana fungsinya untuk diri umahat sendiri. Jadi kita bisa berjaga-jaga, bersiap-siap untuk tidak demikian. Dan seperti apa solusinya? Nah, qalqalah itu adalah keadaan ketika sukun. Ya, walaupun ada mazhab lain yang mengatakan ketika harokat pun qalqalah. Itu hanya masalah istilah saja. Ya, tapi saya lebih condong ke pendapat seperti Syekh Aiman, bahwa qalqalah itu sifat yang bukan lazim melainkan arid, hanya ada ketika dia sukun. Jadi qalqalah itu mengeluarkan suara dalam keadaan sukun. Ya, antara apa? Antara apa namanya, harokat dan keadaan sukun asli. Kan kalau sukun, kita contoh sini. Nah, ini sukun, ba lah, ba aja ya, karena gampang di bibir. Nah, ya, ba. Nah, ba. Mengeluarkan qalqalah itu apa sifat? Mengeluarkan suara ketika sukun, dalam keadaan mulut kita antara sukun dengan harokat. Nah, itu kayak gimana? Ya, seperti apa? Kita harus paham dulu kaidah harokat. Dan juga kita harus paham bagaimana kaidah dari sukun. Jadi qalqalah itu sifat antara sukun dan harokat. Ya, antara sukun dan harokat keadaan mulutnya. Nah, saat kita mengucapkan huruf sukun, bagaimana? Organ suara itu akan tertutup. Betul nggak, Umahat? Tentang sukun. Ya. Nah, itu keadaan diem. Sukun itu berdiam. Contoh misalkan huruf ya. Bagaimana sukun huruf ya? Tengah lidahnya menuju langit mulut atas. Udah, itu sukun. Tidak kita buka seperti fathah ya. Tidak kita turunkan rahangnya seperti kasroh yi. Tidak kita domahkan seperti tidak kita monyongkan bibir seperti domah yu, bukan. Jadi dia dalam keadaan murni dia, itu sukun. Sama seperti ba. Ba itu sukun, itu diemnya mulut kita, tertabraknya mulut kita, bertemunya, mohon maaf bibir maksudnya, bertemunya kedua bibir.
ya saling bertemu kedua bibir itu sukun. Nah, tapi dia ada kecampur sama harokat. Bukankah harokat itu agak terbuka? Kebuka nggak mulut kalau harokat? Terbuka, Ustaz. Kebuka, kebuka, nggak mungkin enggak. Sekalipun kasroh terbuka dia. Sekalipun kasroh dia turun kan rahangnya, tapi mulut kebuka gitu loh, nggak diem. Jadi makanya para ulama mendefinisikan qalqalah itu kecampur. Jadi saat kita ngucapin qalqalah, kita akan bagaimana umahan? Kita akan rapetin dulu, ya rapetin dulu si bibirnya. Kita contoh huruf ba, ya qib. Setelah itu agak dilepas, tapi ingat dilepasnya langsung, jangan dijeda. Kalau dijeda biasanya qib lah, qib ada e-nya ke dalam. Nah, itu tadi waktu Diva PR di situ juga qib, bukan qibla, suara tidak menjeda. Terus juga bibir itu biasa aja lembut. Maksudnya lembut bukannya nyentuhnya lembut ya, artinya gak usah ketahan banget. Alami aja, langsung terbuka. Tapi ingat terbukanya suara jangan kecampur bunyi harokat. Nggak boleh qibalata, qibalata, nggak boleh qiba, qiba itu ke fathah, qibala, qibala. Wadih akhwat wa umahat untuk langkah-langkah qalqalah dan dari definisi qalqalah ini nggak perlu dicatat karena kita lebih ke hukum. Yang mau catat ya boleh, tapi saya tidak mendiktekannya. Kelas kita bukan materi sebetulnya, lebih ke praktek memahami langkah-langkahnya dan hukumnya apa sih di sini. Ya, silakan umat yang mau bertanya mungkin. Jadi kesimpulan keseluruhan, hal yang harus umahat pahami, qalqalah itu jangan ada bunyi harokat. Qibalata, salah. Qiba, bukan. Ya, nggak boleh. Atau kasro qibela, qibi, enggak. Qibela, ada soal yang begitu. Tapi jarang, ya, logat Indonesia jarang. Domah jarang, kalau sebelumnya kasro qibu, jarang. Jarang. Biasanya kecampur domah kalau sebelumnya domah. Ya biasanya kalau domah sebelumnya domah. Jadi umaha saya ulangi jangan kecampur harokat dan jangan juga terjeda. Qiblata. Nah, jangan terjeda ya. Nanti ada hamzahnya. Biasanya suara itu balik ke dalam mulut kita, maksudnya ke tenggorokan bawah. Ya, yang mau nanya boleh silakan akhwat wa umahat. Afwan Ustazah, izin bertanya. Mm-mm. Kan kalau di huruf-huruf qalqalah tuh kan apakah akan selalu alami muncul qalqalah karena Mm. ya saya lupa di surat apa ayat berapa itu yang kita baca yang basata itu kan mestinya dia Mm. qalqalah di to tapi dia tidak Oh, keluar beda gitu lagi itu tonya. hukumnya. Ya, itu beda lagi. Kalau itu masalah idogom. Ya, to keta itu Hmm, idogom. Siapa yang masih ingat? To keta itu hubungan hurufnya apa? Apa hubungan hurufnya to keta? Hmm? Sama Mutajanisain. Mutajansain. Ya, nah, itu memang beda lagi ya. Yang ada buku saya yang Tufatul Atfal boleh dibuka buku tentang mutajanisain ada bab idogom. To keta ya dia memang masuk ketika idogom nggak mungkin qalqalah itu muncul. Qalqalah itu sebab maksudnya sesuatu hal yang akan menghalangi qalqalah. Jadi ketika qalqalah itu hadir, qalqalah itu ada kagak jadi idogom. Makanya dia kagak ada qalqalahnya. Itu beda lagi ya pembahasannya tentang masalah idogom. Ya, ada lagi, Umahat. syukran Ustazah. Iya, Afwan. Seandainya yang basal pota, ada orang yang bacanya qalqalah. Laim basal pota, basal pota. Jadi ada qalqalahnya, basal pota. Salahnya fatal atau ringan? Nah, itu pertanyaan saya. Ringan Ustazah. Ya, ringan, betul. Karena tidak merubah huruf. Tapi hukum dia salah. Ya, satu hukum dia salah nggak begitu. Dan riwayatnya tidak begini. Ya, tidak riwayatnya tidak membaca dengan demikian. Jadi, walaupun dia ringan, tapi karena akan menyelisihi riwayat, diperhatikan. Ya, karena ini berbicara masalah riwayat juga. Tapi nggak sampai pelakunya itu dosa seperti jali. Ya, wallahu alam karena dia tidak merubah huruf. Orang udah tahu ya bahwa itu huruf to. Nah, ketika bacanya kita idogom nakis, itu idogom nakis, to-nya masuk ke huruf ta dengan masih menyisakan sifat itbaknya, basal basalt jadi kayak tebelnya masih muncul, selebihnya hilang, sudah melebur ke huruf ta. Ya ada lagi.
Tidak ada. Ya kalau tidak ada, ya karena waktunya terbatas, tidak semua hukum kita bahas. Boleh Tolibah setelahnya. Ada Mbak Desi, silakan. Nah, Ustazah. Boleh dibalik Mbak Rene. Eh, Hmm. Wa min haitsu ya sekarang ya, 149. enam, enam. Wa min haitsu kharajta fali apaan? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Alirin lagi sinnya. Al Masjidil Haram. Al masjidil haram. Mm-mm. Wa innahu lal haqqu mir Gak le, rabbik. tapi lal, fathah. Lal. Mm-mm. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Oh, huruf kaf ini juga di antara kesalahan yang sering terjadi. Kaf punya sifat hames. Hames itu keluarnya aliran nafas ya. Dan aliran nafas ini memang alami, bukan sengaja kita seperti huruf H. Contoh tadi mana? Oh, robik ya. Robik itu huruf H. Itu ada makhroji huruf H, H kecil, jangan. Tetap suara nafas yang dimana mengalir nanti lewat makhroji huruf kaf. Robik, ak, ak, segitu aja. Hmm, Coba lagi. hmm. Mir rabbik. Nah, iya itu betul. Mm-mm. Oh, no. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ta'malun. Ulangi. Ain, tekan lagi. Amma ta'malun. Ya, lah sedikit mantul tapi nggak apa-apa. Nah, lanjut. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Jaharkan, jahar lagi Mbak. Maji, ji itu ada hamesnya. Al-masji, kuatin lagi suaranya. المسجد الحرام. Heeh. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس Mm-mm. dari Li mana? Allah. Dari li Allah. Hmm. لئلا يكون للناس عليكم Gak حجة. alai, tapi la. Alaikum. علي- لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا Tipisin الذين lagi lamnya. Illa. إلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم Tebal lagi Mbak واخشوا. huruf kho. Tengah, jadi huruf kho, huruf kof, huruf goin, tiga huruf ini sangat rentan hilang kedengeran tebalnya. Karena memang dia bukan itbak ya. Si sisi lidah bagian depan itu dia tidak naik secara makhroj. Kan dia makhrojnya di belakang semua tuh. Si kof, goin, kho. Nah, ketika si bagian lidah depan itu tidak ada yang naik, rentan sekali tengah lidah tidak cekung. Coba bayangin, tengah lidah itu cekung apa? Karena pangkal lidah naik. Dan area lidah yang depannya itu agak sedikit naik juga. Makanya dia bisa cekung. Nggak mungkin dia cekung, lidah depan itu landai. Ya, landai turun bareng sama tengah lidah. Jadi caranya lidah Hmm. depan kita agak kita naikin ya Mbak, biar cekung. Nah itu emang sering Ah, tuh. Kof, goin, huruf kho. ah, Karena dia bukan itbak. hmm. Tadi mana contohnya? Letak syahum ya? Fala فلا فلا syahum. تح hmm. فلا تخشوهم واخشوني gitu.
Mendingan, Ustazah? walaupun belum sempurna tapi udah mulai dapat. Ya nggak apa-apa. Lanjut, wakhshawni. Mm-mm. Wah, wah, sya, mm. Wah, syauni wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Mm-mm. Kama, Hah? Apaan? Betul, lanjut. Mm. Hmm. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina Yatlu, yatlu, dari yatlu situ. Nam, nam. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Banyak kan nggak Ustazah kafnya? Enggak, ya. Wal hikmata. Wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mm-mm. Fadhkuruni Tebelin lagi rohnya. az Fal, kuru, ru. Oh, nah. Mm-mm. Fadhkuruni azkur Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Mm-mm. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Mm-mm. Innallaha ma'as Tebelin lagi, Mbak. sabirin. Lafaz Allahnya. Wah. Hmm. Innallaha ma'as sabirin. Ya, itu rohnya agak tebel dikit ya. As-sabirin. Oh, as-sabirin. Ya, Asanti Mbak Desi ini ya. Barakallahu Oh, fiik. Masih barakallahu Ustazah jazakillahu Ya, Wak, khairan. ya. Tadi sampai Mbak Meisya ya. Mbak Julia pekan depan insya Allah. Jadi sampai jam 9 saya tutupnya. Waktunya nggak cukup soalnya ya. Ya, oke, baik. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, ini kita lebih kepada ada bagaimana cara boleh kasih ini lagi Mbak Reni. Jadi kata haitsu. Ini kesalahan juga yang sering terulang. Ketika kita membaca ada huruf yaklin, ya ada huruf yaklin. Nah, huruf yaklin itu apa? Ya sukun sebelumnya fathah. Huruf ya tengah lidah. Fathah terbuka. Nah, fathah itu adalah harokat dibandingin dengan kasroh, dibandingkan dengan domah. Fathah harokat yang surah. Surah itu cepat. Maksudnya cepat itu bukan dia itu lebih cepat dari yang lain, enggak ya. Maksudnya dia itu mudah diucapin. Lebih gampang dibanding domah harus monyong dulu. Kasroh rahang bawah turun I. Karena dia termasuk harokat yang mudah kepleset, ya kita bilang mudah kepleset ya, mudah nggak sempurna. Karena saking mudahnya keluar, jadi mudah kepleset dia. Sering tidak sempurna. Jadi hai, hai, entah mungkin ya-nya, entah mungkin si harokat fathahnya, hey, hey, nah beda. Hey dengan hai itu ada bedanya. Nah, jadi gimana caranya? Untuk harokat fathah, sempurnakan dulu. Jangan ketarik dengan huruf ya. Lalu huruf ya jangan buru-buru. Haitsu, jangan kecepatan. Haitsu, itu kesalahan yang sering terjadi, jadi mohon ibu-ibu perhatikan. Lalu setelah itu, kesalahannya ini juga. Nah, fawali. Sering baca ada yang fawalinya panjang. Kharajta fawali wajhak. Itu juga salah ya. Fawali di sini pendek. Lalu setelah itu lalhaq boleh kalau kita wakaf di sini. Seandainya ya, ini seandainya kita wakaf di kata lalhaq ya lalhaqu. Siapa yang mau coba jawab bagaimana mengucapkannya?
Caranya, gimana tadi caranya? Tahan kolkolah. Gimana? Hmm? Ditahan dulu ya Ustazah. Kol-kolah. Oh, Terus betul, Dibuka. tahan dulu, baru baru kolkolah. dikolahkan. Dipanggil. Jangan langsung mengkol-kolahkan. Kenapa? Karena kalau kita langsung mengkol-kolahkan, seperti qafnya hanya satu saja. Padahal qaf itu tasydid. Lal haqqa. Lal haqqa. Ya, jadi apa namanya? Tahan dulu, baru dia memantul. Itu masuknya kesalahan fatal juga. Kalau ada yang wa innahu lal haqq. Nah, itu keliru. Dia kurang satu huruf sehingga salahnya fatal. Lanjut lagi Umahat. Kalau Umahat kalau ada yang mau ditanyain mah nggak apa-apa ya di itu akan lebih bagus. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan ibu-ibu di ayat ini sesuai dengan tujuan dan yang diinginkan dari ibu-ibu itu boleh banget. Itu sangat disarankan malahan. Wakof di kata syatoroh. Bagaimana wakaf dikata? Saya hapus dulu ya. Nah, kelebihan. Ya, bagaimana wakaf dikata segaris bawahi. Haknya sukun Ustazah. Hanya Iya, sukun. haknya sukun. Jadi prosesnya bagaimana? Hapuslah huruf wawnya, waw silahnya dihapus, kemudian disukunkan. Syatoroh. Jadi hapus dulu huruf waw kecil. Kalau dia lanjut, dibaca panjang 2 harokat. Syatorohu li'alla. Dan ini adalah diantara gambaran mat tabi'i ada ketika dia wasol tanpa wakof. Dia mat tabi'i hu. Tapi dia masuknya kepada mulhaq. Mulhaq itu yang diikutkan. Ya mulhaqat mat tabi'i. Ya mulhaq itu apa aja sih yang diikutkan ke mat tabi'i? Di antaranya adalah mad silah sugro. Siapa yang masih ingat ibu-ibu apa itu mad silah sugro? Hmm, apa itu mad silah sugro? Ketika ada hadomir diapit Mm-mm. oleh Iya, huruf betul. yang berharokat. Iya, betul. Terus apa lagi ada syaratnya lagi? Karena ada sugronya. Setelahnya bukan hamzah. Iya, setelahnya bukan hamzah. Nah, karena kalau setelahnya hamzah dia jadinya madasilah kubro, bukan Kubro. sugro. Apa itu hadomir? Nah, itu pertanyaannya. Tadi katanya hadomir. Yang akan dipanjangkan dengan doma, akan dipanjangkan dengan waw kecil atau waw silah atau waw sogiroh jika hadomirnya domah akan dipanjangkan dengan ya silah atau ya sogiroh jika dia sekebelumnya atau hadomirnya kasroh. Nah, diapit dengan 2 huruf ya syaratnya diapit oleh 2 huruf yang berharokat. Di sini syatorohu rof harokat fathah, li-nya li Allah lamnya kasroh, makanya dipanjangin sama waw. Waw kecil. Jadi sejatinya waw kecil, ya kecil pada madsilah itu bukan asli, itu bukan waw kecil karena bangunan kata, bukan. Ya kecil karena dari sebuah kata tersebut tidak, dia muncul untuk lafaz saja. Nah, saat dia kan diapit tuh, ketika kita wakof hilang. Kenapa hilang? Soalnya kan dia udah enggak diapit, udah nggak diapit sama harokat ya setelahnya. Jadi apa namanya tidak, jadi dia berubah ya, maksudnya berubah tidak seperti kaidah asal. Itu tentang si madsilah ya haldomir. Jadi, apa itu haldomir? Nah itu lanjut. Apa haldomir? Kata ganti Kata untuk ganti ke orang ketiga. orang Laki-laki ketiga. tiga tunggal. Laki-laki dan tunggal. Laki-laki. Jadi ada 3 syarat. Kata ganti laki-laki, tunggal, dan satu lagi kata ketiga. Orang ketiga, mohon maaf. Orang ketiga adalah dia ya. Dia pergi. Nah, itu dia kata orang ketiga. Ya, oke. Kita ke yang tilawah. Silakan setelahnya ada Mbak Desi. Setelah itu ada Mbak Mutia. Setelah itu pun ada Mbak Meisha. Ada yang mau nanya dulu nggak ibu-ibu? Nggak ada. Ya, baik. Silakan Mbak Mutia. نعم أستاذة ولا تقولوا لمن Dipindah Mbak Rene. ulang ya Ustazah. Mm-mm. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون. Itu shinnya dapat sih alirannya, tapi jangan dibalikin suara ke dalamnya. Tash'u segitu aja. تشعرون Nggak ada e-nya. Tash'u. تشعرون Itu lebih baik ya. Lanjut. ولنبلونكم بشيء Bishe, nah itu tadi yang kita bahas di haitsu. Karena fathah kan gampang kepleset, setelahnya ada ya, dia keburu-buru ke ya. Bisa buka dulu fathah. بشيء Mm-mm. من الخوف والجوع ونقص من Si, lagi الأمر mbak pangkal lidahnya, naikin lagi. Naqsi, wa naqsim. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات Mhm. وبشر Tajamnya الصابرين kurang mbak. Wa basyiris sofir. وبشر Nah, itu الصابرين dapat. Tapi tanggal lidahnya jadinya kurang nyekung ya. Jadi tebelnya kurang. Jadi saya bacain dulu wabashiris ris udah tebel ya. وبشر Itu lebih الصابرين baik. Mm-mm. الذين إذا أصابتهم مصيبة Nah, tarik قالوا lagi bibirnya. Itu tebelnya dapat kok. Jadi kok ikhfa itu adalah keadaan sukun. Ya, ikhfa itu kan apa? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa ya. Gunanya dipanjangkan sempurna. Nah, itu si ikhfa. Jadi dia keadaan sukun, nun sukun atau tanwin, otomatis bibir jangan monyong terus. Jadi abis domah tuh tarik. Jadi ikhfa itu bibir nggak monyong. Tung tung kolu. Lagi diulang. مصيبة Mm-mm. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya, alifnya tebelin lagi ro, kasroh jimnya pertahankan hamesnya ji, rojiun. Ya. إليه راجعون. Ya, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة mm. وأولئك هم المهتدون. Tarik lagi sama di ha, jadi nggak monyong ya. Humul muhtadun. هم المهتدون. Nah, kayak gitu. Jadi apapun itu sukunnya. Kalau kayak tadi muh sama, dia tarik ikhfa, dia tarik ya karena dia bukan bibir. Ya, lanjut. إن الصفا والمروة من Miang, شعائر ikhfa. Ikhfanya jangan dari pangkal lidah. Miang itu ketekan lidah belakang. Lidah belakang biasa aja, justru yang lebih ada penekanan di tengah lidah karena makhraj huruf shin. Mil sya'a. من من Enggak. شعائر Bagusan sebelumnya malah dibanding ini. Lebih bagus sebelumnya. Mil sya. Miang, jadi enggak NG banget, Mbak. Mil sya'a. من شعائر الله. Ya, rillah. Panjang. Ril, Min rillah. sya'a, ya min sya'airillah. من شعائر الله. Ya, mendingan ahsan. Intinya ikhfa itu jangan ada ditekan ang ya, nggak ada ng. Yang ng atau ang itu hanya setelahnya kof atau dia kaf. Ya, lanjut.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما Udah tebal. Yattawafa bihima. يطوف بهما Mhm. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ya, ahsan di barakallahu fiik. Mbak, PR-nya lebih ke ikhfa ya. Arah suara dari ikhfa. Tapi kalau gunahnya panjangnya, durasinya sudah dapat ya barakallahu fiik. وجزاكillahu khair Ustazah. Ya, oke, wa iya. Kita kebaca dulu, setelah itu baru ke hukum ya, menyesuaikan nanti hukumnya biar lebih luasa. Setelah itu Mbak Meisha, silakan Mbak Meisha. Ustaz. Innalladzina yaktumuna ma Nah, anzalna ini sama Mbak Meisha juga nih. Coba ikuti saya Mbak. Alirkan suara ke depan aja. Karena makhraj zai ujung lidah. Anzala, anzalna. anzalna Nah, itu lebih bagus. Nah, tapi A-nya jangan ketahan ya. A-nya mah nggak biasa aja. Nanti baru gunah. Anzalna. anzalna Itu mendingan ya nggak apa-apa. Dari ma anzalna minabayinat. ma Dari yaktumuna Mbak, lebih bagus dari yaktumuna yaktum dari sisi makna. yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana Nah, bayyana ya-nya nggak usah oh ya terlalu lama ditahan ya. Bayyana hulinas. Diwasal tidak apa-apa. bay bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa Hmm. yal'anuhumul la'inun Ulangi lagi. Wa yal'anuhumul la'inun. Suaranya tadi sempat hilang ya. Wa yal'anuhumul la'inun. wa yal'anuhumul Hati-hati lamnya wa tawasud Mbak Meisha. Wa jangan buru-buru lam. yal'anuhumul la'inun Mm-mm. illalladzina tabu wa aslahu wa Ya, bayyanu Mbak Mesya A-nya sering ketahan-tahan ya. Kayak kastanya tebal jadi ke bawah agak tebal. Biasa saja coba bilang gini Mbak. A. a a Oh, jangan tahu dikit tekan Mbak. Bukan tapi relax lagi. a Nah, a itu. Wa aslahu. wa aslahu wa Nggak apa-apa. bayyanu Mm, ya. wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim Nah, ini apa sama kayak tadi Mbak Mutia ya kalau nggak salah ya. Alaihim coba fathain lamnya. alaihim Hmm. alaihim wa anat tawabur Wawnya rahim tasydid. Lahan jali itu ulangi. wa anat tawabur rahim Mm-mm. innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun Tebalkan lagi Mbak roknya kufarun rurun. kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in Hmm. khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la Lamnya hum tawasud. La yukhaffafu anhumul jangan buru-buru Mbak lamnya. Jadi nggak katakan bukan dari mana? Oh, la dari Khalid. yukhaffafu Ah,
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Mm-mm. وإلهكم إله Kasih و... tawasud. Wa ilahukum. Jadi kayak ada rasa apa mengalir dulu sedikit di bibir. Sama kayak huruf lam mengalir sedikit di makhraj lam. Allah kum kum i itu enak kayak gitu. وإلهكم إله واحد. Seperti itu Mbak Mesya. Jadi lebih enak kita pun lebih rileks ya. Jadi nggak menjeda-jeda. Ya lanjut. Nah, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ahsanti. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, Ustazah. Ya, oke. Kita bahas di mudah-mudahan ada beberapa. Ini ada kata ini, ada ini. Eh, ya, insya Allah ya. Coba kita lihat di sini. Semuanya ada alif kecil yang saya garis bawahi biru. Semuanya ada alif kecil yang saya garis bawahi biru. Nah, untuk yang sholawat, ini alifnya terletak di atas waw atau setelah waw. Setelah wow. Setelah wow. Iya, nah itu perhatiin ya ibu-ibu ya, karena ada yang terletaknya di atas waw. Kalau alif itu terletak di atas suatu huruf, ingat di atas, bukan setelah. Itu pasti huruf sebelumnya itu tetap berharokat. Huruf sebelumnya pasti tetap berharokat. Seperti sholawat, itu alif itu setelah waw, makanya di atas waw tetap ada harokat, yaitu fathah. Sholawatun. Jadi wawunya panjang. Jangan salah kaprah. Sholatun. Tidak salah. Ya, salah. Nah, kalau yang bawah, wal huda, itu alifnya setelah huruf ya atau di atas huruf ya? Di Hmm, atas huruf ya. iya, di atas huruf ya. Nah, karena dia di atas suatu huruf, ada nggak harokat? Ada. Tidak Ada nggak ada. harokat ya? Ya, ada harokatnya nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Jadi di sini huruf ya udah jadi fungsinya sebagai alif. Kalau kita baca ulaika yang atas ya, minal bayyinati wal huda min, jangan wal hudaya min, salah. Wal hudaya min, keliru, salah. Karena memang untuk Al-Qur'an Depak mereka kalau ada fathah yang panjang, dia cukup dikasih alif gede begini. Alif gede, alif kecil. Tidak ada fathahnya lagi. Jadi kalau kita nyampurin antara Depak dengan Madinah, yaitu suka jadi keliru. Jadi bukan wal hudaya. Tidak, karena harokat ya harokat, alif ya alif. Kalau yang Depak enggak. Harokat itu sudah bisa terwakili dengan alif kecil. Jadi kalau Depak, kalau ada huruf panjang, ya kalau ada huruf panjang, dia cukup dan tidak ada alif besar setelahnya, dia cukup kasih alif kecil aja yang tegak. Ya, sebelumnya nggak dikasih harokat. Maksudnya memang udah dirinya dia. Tapi bukan kasus di Walhuda ya. Walhuda mau depak cara bacanya, mau dia depak ataukah dia Madinah mah sama cara bacanya. Ini di tempat-tempat yang lain. Jadi mohon jeli. Kalau yang Madinah, jika huruf itu cuman alif kecil, udah jangan dibaca fathah. Itu memang adalah alif. Ya Walhuda, lalu lanjut. Tadi ulaika ya. Nah, ini ada alif kecil juga. Nah, alif kecilnya terletak setelah huruf lam. Otomatis huruf lam panjang. Ulaika. Nah, Umahat ada yang ini enggak apa namanya, coba buka mushaf. Saya tidak ada mushaf Depak, mungkin ada di perpustakaan rumah saya, cuma saya belum buka. Jadi coba Ibu buka yang punya mushaf Depak. Lihat halaman 24. Saya ingin memastikan kembali. Nah, itu lihat lamnya gimana. Nah, atau kirim ke grup boleh. Ya untuk faidah teman-teman yang lain. Oke, kita buka grupnya udah kebuka belum?
Hmm. Hmm. Ya udah kok udah kebuka ya. Nggak boleh umahat ya. Kirim yang merasa tak usah aja saya nggak tahu nih Depak apa bukan. Ya udah nggak apa-apa kirim aja. Biar nanti kan saya lihat. Hmm. Ada nggak ibu-ibu? Hmm. Nggak ada. Nggak ada yang punya. Nah, padahal kalau ada yang punya bisa lihat ya. Bisa dilihat dan mastiin kembali. Nah, setahu yang saya ketahui Depak itu nanti di sini lam fathahnya itu namanya udah jadi alif kecil. Jadi tidak ada fathah huruf lam. Jadi di huruf lam tidak ada fathah. Adanya alif kecil aja. Nah, adanya alif kecil aja. Jadi saya pengen mastiin kembali. Maksudnya betul nggak? Bener-bener ibu lihat. Oh, ini ada nih, coba. Mana si ulaika? Ya dia iya kan? Nah, wa ulaika boleh yang atas itu. Oh, di Al-Baqarah ya udah nggak apa-apa sama aja. Ya, sama aja. Saya kirim ya di grup di Zoom. Nah, itu yang beda di tanda. Kalau cara baca mah sama. Makanya kita jangan dicampur-campur, jangan gado-gado. Nanti ibu akan bingung sendiri. Ya, saya ngarahin begini, ibu lihatnya mushaf yang depak. Ibu baca di rumah depak. Udah, dia bingung. Nah, yang atas, Bu. Al-Baqarah nggak apa-apa sama. Huruf lam, ada nggak fathah? Nggak ada Ustazah. Nggak ada. Adanya alif kecil. Ya, adanya apa ibu-ibu? Alif kecil langsung, gitu. Beda kalau standar Madinah. Madinah yang warna yang atas. Ya, wa, alifnya ketinggalan. Wa, ada sifar mustadir juga di waw kecil. Wa, ula, nah begini. Tetap ada fathah di huruf lam. Ya, tetap ada fathah di standar Madinah. Ibu lihat mushaf ibu. Kalau ini kan enggak. Dia nggak ada fathahnya. Kalau kita pakai kaidah, ya kita pakai kaidah, nanti kita akan menganggap ini bukan huruf lam. Ini adalah alif. Nah, kan tadi kita kaidahnya gitu ya. Kalau ada alif di atas huruf, maka dia udah alif. Nah, ini ada alif di atas huruf lamnya, berarti dia alif dong. Wa, gimana bacanya? Nah, itu. Ya, jadi ada bukan kekeliruan perbedaan. Tergantung. Kalau ibu sudah memahami perbedaan mushaf, cara bacanya udah paham, nggak masalah mau mushaf Depakkah, Madinah, no problem. Tapi yang jadi masalah menyampur. Nah, itu pun bisa terjadi perbedaan di sini. Wow yang depak, wow yang depak yang setelah hamzah, dia ada tandanya nggak, Bu? Ada tanda nggak? Apa kosong? Hmm, kosong ya, tidak ada tanda ya. Betul nggak, Setelah Bu? alif. Nah, bukankah kita belajar kalau Madinah, jika wow itu kosong, tidak ada tanda, justru dia adalah mad tobi'i. Nah, ibu-ibu, sama saya, ya. Nah, Gimana? Paham maksudnya? Kalau yang di Madinah, apa? Kalau dia mad tobi'i, wow huruf mad, ada tandanya nggak? Ada tanda sukun nggak? Nggak ada Ustazah. Nggak ada. Nah, terus orang ini baca Bu standar Depak. Dia bacanya jadi panjang. Oh, Ula. Saya ada murid begitu. Tapi iya ulul Ustazah. albab waktu itu. Ula salah. Dia salah baca karena dia pakainya Depak. Tapi yang dipelajari Madinah. Udah deh kelar sudah. Salah. Itu tadi kecuali saya bilang dia paham. No problem dia paham perbedaan. Apalagi ini pengaruh ke bahasa Arab juga, ilmu riwayat juga dia ngerti. Apalagi hafal Al-Quran, gampang insya Allah. Tapi yang jadi masalah itu. Jadi bukan depaknya yang salah, bukan. Orangnya nano-nano. Harusnya mungkin makanannya begini, resepnya begini. Ya resepnya memang nggak salah. Tapi yang diinginkan tuh makanan yang gimana. Jadi penyajiannya harus sesuai dengan resep. Jadi tidak mohon ibu-ibu tidak untuk mencampur karena yang salah adalah ibu-ibu. Bukankah ibu-ibu belajar itu untuk supaya kita benar? Bukankah ibu-ibu belajar itu supaya
kita baca itu nggak ada lahan jali. Kalau nyampur bisa salah fatal seperti wa ulaika ini. Dia bacanya panjang wa ulaik. Wawunya kan itu Ustazah disangka dia mad, padahal bukan. Kalau standar Madinah, Madinah ya Bu ya, Madinah itu ada sifar mustadir. Tuh kecil begini, lihat yang atas. Ya, ini nunjukin bahwa dia nggak kebaca. Nah, sedangkan di Depak nggak ada. Ya, mafhum. Silakan yang mau bertanya Umahat, boleh. Ada Atau juga tidak? apa Ustazah? Ada juga yang itu ya Ustazah, tanwin yang Hmm. bertemu waw. Kalau di Iya, Depak itu betul. ada Ya, tasdid ada ya peran Ustazah. banyak Mbak Widya contohnya, tapi hari ini kita nggak bahas semua contoh. Ya, ini contoh Iya. sesuai yang tadi udah ada di mushaf yang kita tadi baca aja. Ada betul, itu juga bisa keliru dia. Ada lagi akhwat ngerubah lebih ke riwayat ya, kalau itu lebih ke riwayat. Walaupun secara makna dia nggak berubah, tapi lebih kepada riwayatnya. Ya banyak lagi yang lain. Ya ibu-ibu alhamdulillah ya barakallahu fikuna kita sudah 1 jam alhamdulillah jazakallahu khairan. Insya Allah dilanjutkan akan lagi pekan depan yang kalau ada mau apa namanya materi yang ingin diulangin kayak tadi itu mutajanisain kah atau apa tolong disampaikan aja ya. Jadi saya lebih suka kalau memang sesuai dengan permintaan ibu-ibu artinya itu yang sedang ibu-ibu butuhkan dan lebih bermanfaat. Ya, alhamdulillah ya saya cukupkan halaqah hari ini. Insya Allah bertemu kembali di pekan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah menilai segala usaha kita ya di dalam mempelajari Al-Quran, baik itu kecil apalagi itu besar sebagai sebuah wasilah agar kita memperoleh rahmat dari Allah, agar kita memperoleh keberkahan darinya dan syukur-syukur Allah menjadikan kita menjadi keluarga Allah ya karena ahlullah wa khassatuh, ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khassatuhu. Siapa yang ingin menjadi keluarga Allah? Jawabannya satu, jadilah ahli Al-Quran. Karena nggak ada di hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keluarga Allah itu yang lain-lain, hanya di ahlul Quran. Nah, ahlul Quran itu luas ibu, tidak hanya belajar tajwid, tapi perkara masalah mentadaburinya, berusaha menghafalkannya, mengamalkannya, apapun itu yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan semoga ini diantara wasilah kita menuju kesempurnaan hakikat kehidupan manusia, hakikat kehidupan muslimah adalah membersamai Al-Quran dan menjadi proyek terbesar dalam seumur hidup kita. Sampai kapan? Tentu sampai kita wafat. Itulah Al-Quran. Ya, saya tutup dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan akhwat wa ummahat.